saya buka. Sementara sedang menunggu peserta bergabung sedikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Perhumpedin Cabang Jakarta, Dr. Ronald Alexander Hukom, MHSC, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Hematologi Onkologi Medik Vinasim, para guru besar, hadir bersama kita, Prof. Abdul Muthalib yang akan menjadi moderator, serta Prof. Rianto Setiabudi akan menjadi panelis. Kemudian juga Dr. Ronald dan Dr. Wulyo selaku panelis, para guru besar, senior, dan sejawat sekalian. Selamat datang pada acara Jakarta Oncology Weekend, JOWI yang ke-35 dengan judul Role of Proteasome Inhibitor in Multiple Myeloma Management and Key Sharing. Senang sekali pada siang hari ini, saya Dr. Dimas Priantono akan memandu acara ini. Acara hari ini terdiri dari kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Ronald, yang kemudian dilanjutkan dengan inti utama dari acara ini, yaitu sesi ilmiah mengenai the role of proteasome inhibitor pada multiple myeloma. Baik, tanpa berpanjang waktu, selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Dr. Ronald Alexander Hukom, MHSC, Spesialis Penyakit Dalam, Konsultan Hematologi Onkologi Medik Vinasim, untuk menyampaikan sambutan sebagai Ketua Perhumpedin Cabang Jakarta. Kepada Dr. Ronald, kami mohon kesediaannya untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih MC. Suara saya terdengar ya? Jelas sekali, Dokter. Jelas. Jadi selamat siang Prof. Talib, Prof. Rianto, para guru besar dan teman sejawat sekalian. Seperti yang kita ketahui, acara Jakarta Oncology Week atau JOWI ini merupakan satu acara yang secara rutin dilakukan oleh Perhumpedin Cabang Jakarta dengan biasanya topik-topik khusus yang terkait dengan onkologi ya, dengan kanker. Nah, pada siang ini topik yang diambil adalah mengenai salah satu kanker darah, myeloma multiple ya. Memang untuk teman-teman dokter umum atau sebagian juga para dokter penyakit dalam mungkin belum begitu banyak melihat atau mendengar kasus myeloma multiple. Jadi mungkin dengan kita bersama-sama mengikuti acara ini, pemahaman kita tentang penyakit ini yang sebenarnya bukan penyakit yang sangat jarang ditemukan, terutama pada usia yang sudah mungkin di atas 60-70 tahun. Jadi dengan acara ini kita berharap bahwa pemahaman kita semua tentang penyakit ini, terutama perkembangan dalam mungkin 10 atau 15 tahun terakhir ini, akan lebih membuat kita percaya diri apabila kita menghadapi kasus-kasus myeloma multiple. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada semua senior, teman sejawat yang bisa meluangkan waktu pada hari Sabtu siang ini untuk sama-sama mendengarkan berbagai presentasi terkait dengan penyakit myeloma multiple ini. Sekali lagi terima kasih, saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih kepada Dr. Ronald yang telah menyampaikan sambutan dan juga sekaligus membuka acara ini. Yang kami hormati para guru besar, senior, dan sejawat akan masuk pada sesi ilmiah. Sesi ilmiah ini
akan dipimpin oleh Profesor Dr. Abdul Muthalib, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, selaku moderator. Nah, saya rasa semua orang sudah mengenal beliau. Beliau adalah pensiunan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan CV beliau bisa kita lihat, memang beliau adalah guru kita semua yang tentunya pada siang hari ini kita sungguh beruntung dapat mendengarkan sesi ilmiah yang dipimpin oleh beliau. Baik, kepada Prof. Talib kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Saya senang juga karena topik ini sudah beberapa kali dikemukakan, tetapi masih saja ada banyak pasien yang nggak mengerti, atau bahkan dokter yang pertama menerima pasien itu nggak mengerti mengenai kasus ini, sehingga pasiennya sering shopping, diantaranya ke rheumatologi atau ortopedi atau ke dokter-dokter yang lain. Padahal ini sebetulnya pertama kali sangat sederhana melihat apakah ini kasus myeloma atau bukan. Untuk itu saya persilahkan teman saya Dr. Ronald Hukom, spesialis penyakit dalam KHOM, untuk mengemukakan diagnosis dan tata laksana terkini multiple myeloma. Dr. Ronald, saya persilahkan. Masih di mute kelihatannya Dr. Ronald. Oh iya, maaf. Ya, Ya, terima sekarang kasih jelas. sekali lagi terima kasih Prof. Talib. Jadi seperti tadi disampaikan, memang kasus myeloma multiple ini bukan jenis penyakit atau kanker yang sangat jarang ditemukan. Ya, kita kalau dilihat secara umum, sebetulnya kanker atau myeloma multiple ini merupakan kanker nomor 2 atau nomor 3 di antara berbagai jenis kanker darah. Ya, saya rasa kita bisa slide berikutnya. Ya, jadi memang jumlahnya disebutkan myeloma multiple ini 1% dari semua jenis kanker, 10% dari semua jenis keganasan hematologi. Ya, sebenarnya dia nomor 2 karena biasanya yang pertama itu memang limfoma, tapi yang kedua itu myeloma, dan kasusnya sebenarnya disebutkan di berbagai studi mungkin lebih banyak dari leukemia akut. Nah, kalau dilihat memang penyakit ini biasanya merupakan pengembangan dari kasus yang sebetulnya berlangsung sudah cukup lama, ya. Ada kasus yang sebenarnya premalignan, ya. Jadi ada stadium yang mungkin awal dikenal dengan monoklonal gammopathy of undetermined significance, MGUS, ya, dan ini dikatakan bahwa sebenarnya pada populasi yang di atas 50 tahun, MGUS ini bisa ditemukan sampai di sekitar 5% dari populasi. Nah, dibandingkan dengan berbagai jenis kanker yang menyebar ke tulang, seperti tadi disebutkan Prof. Talib, sehingga banyak kasus itu datang pertama-tama atau ke dokter ahli reumatologi atau ke dokter bedah ortopedi. Nah, gambaran pada tulangnya di sini disebutkan metastasisnya itu tidak seperti
kebanyakan jenis kanker yang lain ya. Jadi gambaran osteolitiknya itu tidak ada tanda seperti pembentukan tulang yang baru, dan biasanya penyebaran di tulang ini merupakan keluhan utama atau gambaran morbiditas utama yang biasanya bisa dideteksi kalau sekarang itu dengan whole body computed tomography, ya, CT scan, atau dengan PET-CT, atau dengan MRI. Ya, jadi kasus-kasus yang mengarah ke myeloma multiple ini sebaiknya pemeriksaannya melakukan dengan tes radiologi seperti yang disebutkan ini. Slides. Ya, memang penyakit ini dikatakan masih tidak dapat disembuhkan ya. Jadi memang berasal dari sel plasma. Jadi sel B yang berdiferensiasi menjadi plasma sel yang tidak normal di berbagai kelenjar getah bening. Slide. Ya, tadi sudah disebut jenis ini merupakan biasanya kanker atau keganasan hematologi yang nomor 2 tersering sesudah limfoma non-Hodgkin. Biasanya median usianya itu sudah di atas 60 tahun ya. Jadi di sini disebut 69 tahun. 2/3 dari pasien itu biasanya usianya sudah di atas 65 tahun saat diagnosa tegak. Memang sekarang juga disebut insidence-nya pelan-pelan makin banyak, 0,8% tiap tahun, tapi kematian menurun, ya juga 0,8% per tahun. Kalau dilihat survival-nya itu 5 tahunnya di Amerika pada tahun 2007 sampai 2013 itu 49,6%, di Eropa 39,6% pada tahun 2006 sampai 2008, tapi sekarang sudah biasanya bisa mencapai di atas 50% atau mendekati 60% ya, angka survival 5 tahun. Slide. Nah, tadi sudah disebut ya, ada fase yang seperti premalignan. Ya, jadi monoklonal gammopathy of undetermined significance. Kemudian nanti kalau dia mencapai lebih lanjut, itu smoldering multiple myeloma. Ini level yang lebih lanjut dengan mungkin ya saya tidak uraikan lengkap, tapi kita bisa lihat di sini berbagai kondisi, biasanya pemeriksaan laboratorium yang bisa terlihat pada MGUS atau SMM sampai kemudian menjadi myeloma multiple. Nah, biasanya pada myeloma multiple itu sudah ada jelas protein yang monoklonal dengan tanda-tanda seperti anemia, tanda-tanda di tulang, tanda hiperkalsemia, dan sebagainya. Slides. Ya, tadi udah disebut 5% populasi di atas 50 itu biasanya bisa ditemukan MGUS. Kemudian biasanya setiap tahun progres dari MGUS ini ke arah myeloma multiple atau keganasan lain itu sekitar 1% ya setiap tahun. Kemudian SMM itu juga mengarah ke myeloma multiple pada angka yang lebih cepat ya, 10% per tahun pada 5 tahun pertama sejak ditegakkan atau disebut sebagai SMM, kemudian 3 tahun untuk 5 tahun berikutnya, dan selanjutnya 1,5% setiap tahun. Nah, ada pemeriksaan sitogenetik. Kita mungkin belum
banyak melakukan di Indonesia, tapi ada gambaran-gambaran tertentu dari sitogenetik yang ternyata berhubungan dengan risiko yang lebih tinggi untuk progresi dari MGUS atau SMM ini ke multiple myeloma. Jadi persentasenya yang akan ke arah myeloma multiple akan lebih tinggi apabila ada kelainan sitogenetik ini. Slide. Ya, jadi tadi sudah disebut MM berhubungan dengan ekspansi yang tidak normal dari sel plasma yang ganas dalam sumsum tulang. Ya, jadi dari plasma yang normal, kemudian bermutasi, kemudian akan timbul berbagai hal seperti supresi dari hematopoiesis, imunosupresi yang juga memudahkan pasiennya lebih rentan terhadap infeksi, kemudian ada imunoglobulin abnormal yang dikenal sebagai M-protein, dan ada berbagai sitokain dan faktor-faktor lain yang bisa berhubungan juga dengan kelainan metabolisme pada tulang. Slide. Nah ini ya, jadi ada yang dibilang CREB. Ya, CREB itu tanda atau simptom dari myeloma multiple. Di sini disebut misalnya hiperkalsemia, peningkatan kalsium, gangguan fungsi ginjal, anemia, dan lesi pada tulang ya dengan berbagai persentase. Biasanya yang paling tinggi memang juga seperti pasien-pasien kita di Indonesia itu anemia dan lesi pada tulang. Ini yang biasanya membawa pasien itu berobat ke dokter. Slide. Nah, International Myeloma Working Group itu sudah membuat kriteria untuk diagnosis myeloma. Ya, jadi seperti bisa dilihat di sini ada gambaran sel plasma di sumsum tulang lebih atau sama dengan 10% monoklonal, atau di biopsi dari tulang jadi ekstrameduler plasmasitoma ditambah setidaknya satu dari berbagai tanda yang berhubungan dengan CREB tadi ya, jadi hiperkalsemia, gangguan ginjal, anemia, atau lesi pada tulang, atau ada biomarker yang menunjukkan keganasan ya, di sini disebut misalnya sel plasma di sumsum tulang minimal 60% dan seterusnya. Slides. Nah, di Indonesia kita memang biasa melakukan diagnosis myeloma ini dengan beberapa tindakan ya, jadi biopsi atau aspirasi sumsum tulang, kemudian memeriksa elektroforesis protein serum dengan imunofiksasi, kemudian free light chain, dan juga evaluasi darah tepi. Slide. Ya, ini tadi sudah disebut, harus ada lebih atau sama dengan 10% sel plasma di sumsum tulang atau gambaran biopsi yang menunjukkan plasmasitoma plus setidaknya satu dari berbagai tanda yang disebut CREB tadi atau ada free light chain yang juga bisa disertai dengan gambaran lesi vokal yang terlihat minimal dengan MRI. Slides. Nah, sekarang kita bicara sedikit mengenai pengobatan. Memang dalam 10-15 tahun terakhir ini, kalau dilihat itu banyak sekali studi yang melihat berbagai obat baru yang bisa meningkatkan keberhasilan dari pengobatan myeloma multiple. Ya, jadi ada di sini diambil atau dikelompokkan 3 kelompok obat baru, di inhibitor dari proteasome, bortezomib yang sudah banyak kita mungkin
gunakan. Kemudian ada carfilzomib dan ixazomib, ya mungkin nanti pembicara berikutnya akan lebih menjelaskan mengenai inhibitor proteasome ini. Kemudian ada lenalidomid, dulu thalidomid, kemudian ada antibodi monoklonal yang mungkin sudah mulai kita gunakan, daratumumab. Kalau elotuzumab sama isatuximab itu mungkin belum masuk di Indonesia. Dan kemudian berbagai agen sitotoksik, ya, yang banyak siklofosfamid, cisplatin, dexamethasone, doxorubicin, etoposide, melvalan, dulunya obat lama sekali, dan prednison. Slide. Ya, jadi yang harus diingat bahwa obat-obat ini memang juga berhubungan dengan berbagai efek samping, ya, sehingga memang kita harus selalu melihat dalam memberikan obat-obat, mengingat juga efek sampingnya, ya. Semua itu ada berbagai efek samping seperti yang bisa dilihat di sini. Proteasome inhibitor itu banyak dihubungkan dengan neuropati perifer, gangguan jantung, gangguan gastrointestinal, toksisitas pada ginjal, mielosupresi dan trombositopenia, kemudian RES, fatigue, mungkin napas, gangguan napas, dan seterusnya, ya. Dan juga pada obat-obat lain seperti yang bisa dilihat di sini. Jadi harus diingat bahwa penanganan pengobatan ini juga harus dengan memperhatikan toksisitas yang tentunya selalu mengutamakan kualitas hidup pasien secara keseluruhan. Slide. Ya, ini NCCN guidelines untuk myeloma multiple. Biasanya dilihat memang kandidat yang masih mungkin ditransplant atau tidak. Ya, biasanya regimen awalnya seperti disebut di sini, bortezomib, lenalidomid dengan dexamethasone, atau carfilzomib, lenalidomid dengan dexamethasone. Ada yang menggunakan juga misalnya daratumumab dan berbagai kombinasi seperti yang kita bisa lihat di sini. Biasanya kemudian ada terapi maintenance, entah itu lenalidomid atau bortezomib, atau berbagai obat lain yang juga disebutkan di sini. Slides. Nah, kalau yang tidak kandidat untuk transplant, jadi yang untuk non-transplant, ini di sini mungkin hampir sama, ada borte, lenalidomid dexa, atau daratumumab, lenalidomid dexa. Kemudian untuk maintenance, juga hampir sama, lenalidomid, borte, atau borte, lenalidomid, dan ixazomib, ya, proteasome inhibitor. Slide. Nah, jadi sudah lebih dari 50% pasien yang bisa bertahan 5 tahun, ya, atau lebih. Ya, ini data 2012 sampai 2018, 57,9% itu bisa sekarang bertahan 5 tahun. Slides. Ya, ini kalau mau dilihat bahwa memang pengobatannya itu bisa berganti, ya, lini pertama, lini kedua, lini ketiga, dan ada 15% dari pasien itu yang masih bisa menjalani sampai lini keempat, ya. Jadi sebagai kita lihat juga pada beberapa jenis kanker lain, pengobatan atau terapi sistemik pada myeloma multiple ini juga bisa mengikuti lini 1, 2, 3, sampai 15% itu lini 4. Slides. Nah, bagaimana kita menyatakan relapse secara klinis? Ini ada beberapa kriteria seperti yang disebut di sini. Ada peningkatan dari
plasmasitomanya atau ada hiperkalsemia yang sebelumnya tidak ada, penurunan hemoglobin 2 gram per sen atau lebih yang tidak bisa dihubungkan dengan pengobatan atau berbagai keadaan yang tidak berhubungan dengan mieloma, kemudian gangguan ginjal ya, fungsi ginjal atau peningkatan serum kreatinin 2 mg sen atau lebih dibandingkan saat mulai terapi. Kemudian ada hiperviskositas, jadi gangguan koagulopati, kemudian peningkatan 25% dari berbagai M protein di serum atau di urin seperti yang terlihat di sini. Slides. Nah, kalau pasien relapse atau refrakter sesudah tadi ya 1, 2, 3 terapi, sekarang juga ada berbagai obat-obat baru yang bisa juga dipertimbangkan ya, ada banyak sekarang ini seperti terlihat di sini dengan berbagai kemungkinan kombinasi. Slide. Ya, ada studi yang menyebutkan mungkin regimen yang triplet itu bisa lebih memberikan hasil dibandingkan yang doublet pada kasus-kasus yang relapse atau refrakter myeloma multiple, walaupun ya tentunya toksisitasnya juga akan lebih meningkat ya, seperti dilihat di sini toksisitas grade 3 dan 4 pada yang triplet itu akan meningkat secara keseluruhan atau juga terutama infeksi, trombositopenia, neutropenia, anemia, bahkan fatal ya, bisa pasiennya justru meninggal karena pengobatannya. Slides. Ya, ini sedikit saya kumpulkan bagaimana dalam 10, 15 tahun atau 20 tahun ini bahkan obat-obat baru untuk myeloma multiple ya. Kita sudah sangat mengenal thalidomid. Di sini disebut mulai digunakan tahun 99, pada tahun 2003 mulai ada bortezomib, 2005 lenalidomid dan seterusnya. 2012, 2013, ixazomib 2015, daratumumab pada 2016 dan 2020 ini 2 obat yang disebut di sini belum ada di Indonesia setahu saya. Slide. Nah, tahun 2021 mulai banyak disebut mengenai CAR T-cell ya, chimeric antigen receptor T-cell, pengobatan yang menggunakan atau mengambil sel T dari pasien kemudian melakukan manipulasi di laboratorium sehingga sel-sel T-cell ini akan menjadi lebih bisa spesifik menyerang sel-sel kanker ya. Di tahun 2021 sudah ada approval dari FDA. Disebut di sini memang ada keuntungan respon yang mungkin tinggi, tidak perlu maintenance, tidak lagi menggunakan steroid, dan mungkin efektif juga pada pasien-pasien yang sudah diobati sebelumnya. Tapi ada risiko yang dihadapi di sini ya, ada cytokine release syndrome, CRS, demam, menggigil, penurunan tekanan darah, penurunan oksigen, bahkan kegagalan organ multisistem. Kemudian ada neurotoxicity yang juga bisa sangat mengganggu sampai kejang-kejang. Dan biasanya CRS dan efek neurologis ini bisa langsung terlihat dalam menit atau beberapa jam, tapi biasanya bisa sampai harian atau mingguan. Ya, jadi kadang-kadang pasien memerlukan perawatan rumah sakit sampai di ICU. Jadi CAR T-cell ini harus benar-benar dilakukan di tempat yang fasilitas
perawatannya sampai ICU itu benar-benar baik. Nah, kemudian risiko lain ya tentunya sitopenia yang panjang ya, yang lama. Slide. Jadi sekali lagi kalau kita memilih pengobatan harus memperhatikan berbagai hal yang mungkin berhubungan juga dengan efek lain dari obatnya ya, efektivitas, kemudian mungkin kenyamanan penggunaan, efek sampingnya bagaimana, tentunya juga mengenai harga dan bagaimana pengobatan sebelumnya dan apa yang dihadapi dalam hal yang berhubungan dengan kualitas hidup. Slides. Iya, jadi tadi ya disebut ini yang related dengan pasiennya ya, bagaimana pasien ini umur, kemudian apakah dia punya performance status baik, ada komorbiditas apa saja, karena tadi disebut ya pasien biasanya sudah usia 60-70 tahun, pengalaman dengan pengobatan sebelumnya, kemudian kalau bisa dilakukan pemeriksaan kromosom, kemudian berbagai hal seperti support, kemudian apa pasiennya sendiri pilihannya, nilai yang diinginkan dari pengobatannya, kepercayaan mengenai apa sih yang masih akan dihadapi dengan menjalani pengobatan yang mungkin lebih agresif. Right? Jadi harus selalu dilihat apa sih keuntungannya potensial maupun risiko secara keseluruhan. Ini yang mungkin selalu harus dibicarakan dengan pasien ya. Jadi informed consent pada pasien dan keluarga itu ikut menentukan pada saat kita akan melakukan sebetulnya bukan hanya untuk mieloma ya, untuk kanker-kanker yang lain juga biasanya ini diperlukan. Tapi terutama untuk di sini mieloma multiple dengan makin banyak obat baru, makin beragam juga mungkin efek samping yang selalu harus disampaikan pada pasien dan keluarganya sebelum pilihan pengobatannya diambil. Slide. Ya, jadi secara umum sebagai kesimpulan, memang mieloma multiple kita lihat sebagai keganasan hematologi yang nomor 2 tersering di Indonesia. Kita sudah memiliki fasilitas diagnosis yang cukup lengkap ya, bisa sampai mungkin satu saat nanti juga pemeriksaan kromosom atau sitogenetik. Pengobatan kita juga sudah memiliki obat-obat baru, proteasome inhibitor, ada agen-agen imunomodulatory seperti lenali, talidomid, maupun antibodi monoklonal seperti daratumumab. Memang penyakitnya tidak bisa sembuh, sehingga selalu kita harus mendiskusikan perkembangan penyakit maupun pilihan pengobatan yang berikutnya dengan pasien dan keluarganya. Saya rasa ini slide yang terakhir. Terima kasih. Sekali lagi, saya kembalikan ke Prof. Abdul Muthalib. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ronald Hukom, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Kita lanjutkan saja dengan pembicara kedua, yaitu Dr. Wulyo Rajapto. Dr. Wulyo Rajapto juga spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik. Topiknya adalah studi Tourmaline, ini studi dari obat ixazomib dan case sharing penggunaan ixazomib pada multiple myeloma yang relapse atau refractal. Ini sering disingkat RRMM. Silakan Dr. Wulyo. Baik, terima kasih Prof. Muthalib. Saya share screen.
Saya ingin mengajukan case sharing peranan ixazomib sebagai second line treatment pada pasien MM. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ronald. Jadi untuk menegakkan diagnosis kita mesti BMP pasiennya. Jadi ada klinis paling sering tadi ya low back pain, anemia, kita curiga, kita BMP kalau plasmanya lebih dari 10%, atau kalau kita biopsi ada ekstra bone atau ekstra medulari plasmasitoma, tadi disertai dengan krep ya, tadi salah satu saja dari krep udah bisa menegakkan. Lalu kita stratifikasi untuk menentukan risiko yang tinggi atau yang standar dengan sitogenetik, baik yang konvensional maupun dengan FIS. Jadi ada yang high risk tuh DLC 17, T414, T1416, T1420. Lalu setelah kita staging stadium 1, stadium 2, stadium 3, ini tadi treatment optionnya yang tersedia saat ini proteasome inhibitor kombinasi dengan imunomodulator dan dexamethasone, dalam hal ini adalah steroid. Ini kalau kita lihat, kalau yang tadi transplantasi eligible, kita berikan kemoterapi induksi, lalu konsolidasi, dan high dose terapi dengan bone marrow autologous stem cell transplant, kemudian maintenance. Kalau yang non-eligible transplant, kita induksi dilanjutkan dengan continuous terapi. Kalau relapse atau refractory ada second line, third line, fourth line tadi Dr. Ronald. Untuk memilihnya dasarnya adalah kita bisa pilih golongan obat yang lain. Tadi misalnya proteasome inhibitor kita ganti dengan daratumumab, atau kita ganti generasi. Jadi proteasome inhibitor generasi 1, generasi 2, generasi yang lain. Demikian juga dengan imunomodulator kita ganti dengan generasi yang lain. Nah ini contohnya proteasome inhibitor yang generasi pertama bortezomib, ada juga generasi kedua carfilzomib atau ixazomib. Kalau imunomodulator ada lenalidomid, ada yang generasi ketiga pomalidomid. Namun ada juga obat golongan lain monoklonal antibody, misalnya daratumumab. Nah ini EHA ESMO guideline. Jadi kalau pasiennya eligible untuk autologous stem cell transplant, kita bisa lakukan kemoterapi induksi. Opsi pertama VRD itu bortezomib, lenalidomid, dexamethasone. Kita bersyukur di RCM maupun di pusat-pusat hematologi onkologi medik, misalnya di Rumah Sakit Darmais, bortezomib, lenalidomid, dexamethasone itu sudah ditanggung. Terima kasih Prof. Talib sama Prof. Rianto nih dari Fornas. Jadi kita sebagai klinisi bisa menggunakan first line. Jadi ini first line-nya udah EHA ESMO guideline, bisa kita kerjakan di RCM atau di Rumah Sakit Darmais. Lain-lain daratumumab, bortezomib, thalidomid, dexamethasone, atau kalau dua kombinasi obat ini tidak tersedia, kita bisa memberikan bortezomib, thalidomid, dexamethasone, atau bortezomib, cyclophosphamide, dexamethasone. Jika responnya bagus, minimal partial respon, kita lanjutkan dengan high dose terapi menggunakan melvalan 200 mg per meter square, dilanjutkan dengan autologous stem cell transplant. Jika hasilnya baik,
kita bisa berikan lenalidomide maintenance. Nah, ini kasusnya, jadi pasiennya masih muda ya, 40 tahun. Beliau mengeluh low back pain, udah 6 bulan, dan lemes, cepet capek. Pemeriksaan fisik, konjuktivanya pucat yang bermakna. Untuk laboratorium, HB saat itu ada anemia 8,5, urium agak meningkat sedikit, dan kreatinin, kalsiumnya agak rendah. Yang dominan di sini kelihatan adalah protein totalnya tinggi sekali ya. Jadi kalau MM tuh laboratoriumnya yang kita duga awal adalah protein totalnya tinggi, albuminnya rendah, globulinnya tinggi, globulinnya sampai 11,3. Elektroforesa protein dan imunofiksasi ketemu gamopati, IgG, dan lambda light chain. IgG-nya 10.000 ya, jadi meningkat sekali. Batas atas 1.800. Kapanya sih normal, tapi lambdanya sangat meningkat, 1.650. Rasionya 95. LDH dan beta-2 mikroglobulinnya normal. Dari bone survey ketemu multiple osteolytic lesi di tulang tengkorak dan ada fraktur kompresi di torakal. Saya BMP, hasilnya plasma selnya 46%, jadi lebih dari 10%. Nah, ini gambaran elektroforesa protein. Jadi di sini gamma globulinnya tinggi ya. Kalau ini yang normal nih, kalau yang ini yang normal, albuminnya yang tinggi, gamma globulinnya datar. Tapi kalau di sini albuminnya rendah, gamma globulinnya tinggi. Ini agarose gel, ketahuan imunofiksasinya jenisnya IgG dan lambda. Nah, ini contoh IgG dan lambda. Nah, ini tulang kalvarianya ada lesi punch out dan osteolitik. Punch out tuh artinya bolong-bolong ya. Kalau kita lihat kan ini banyak ya yang bolong-bolong. Seperti lubang gitu, bukan bolong, seperti ada lubang. Ini sitomorfologi dari bone marrow. Kita lihat sel-sel plasma tuh khas sekali ya. Kalau kita lihat di mikroskop, intinya di pinggir ada perinuklear halo dan sitoplasmanya kebiruan. Jadi sangat khas. Kalau kita lihat nih, wah ini udah pasti nih sel plasma. Jadi saya lakukan treatment setelah diagnosis tegak pada pasien ini. Tadi kan sel plasma lebih dari 10% ya, pasien kita 46%. Organ damage-nya krep, ada anemia dan lesi dari tulang. Saya berikan 3 obat kemoterapi induksi, tadi Dr. Ronald bilang, bortezomib, cyclophosphamide, dexamethasone selama 4 siklus. Jadi ini dosisnya ya, D1, 8, 15, 22, cyclophosphamide per oral. Saya berikan 500 mg, bortezomib sekitar 2 mg, dexamethasone 40 mg. Ini tablet nih, jadi bortezomibnya saya suntik subkutan. Lalu saya berikan juga zoledronic acid infus untuk menurunkan skeletal related event. Hasilnya baik ya, kalau kita lihat hasilnya baik. Ini elektroforesa proteinnya awal, ini setelah 4 siklus, jadi albuminnya makin naik, globulinnya turun. Tapi IgG dan lambdanya masih terdeteksi, ini tanda responnya parsial, jadi parsial respon. Lalu saya rekomendasi ke pasiennya untuk ke rumah sakit kanker Darmais, ketemu Dr. Resti ya, Dr. Resti, untuk autologous stem cell transplant dan high dose terapi dengan melvalan. Namun kelihatannya pasien terkendala ya, karena asuransinya nggak bekerja sama dengan rumah sakit kanker Darmais, jadi sayang sekali. Dan waktu itu juga udah limitnya kelihatannya udah habis. Akhirnya saya berikan thalidomide maintenance sampai 1 tahun. Jadi setelah 2 tahun, tadi kan Dr. Ronald bilang relapse biasanya
sekitar 18 bulan ya. Jadi ini pas nih 2 tahun relapse. Kalau kita lihat pada saat first relapse, kalau dia tidak refraktor dengan lenalidomid, kan saya tidak memberikan lenalidomid pada pasien ini, itu bisa diberikan ixazomib, lenalidomid dexamethasone, atau carfilzomib, lenalidomid dexamethasone, atau obat lain, jadi daratumumab, jadi antibodi monoklonal kombinasi dengan lenalidomid dexamethasone. Kalau ixazomib tadi kan generasi kedua dari proteasome inhibitor setelah bortezomib. Jadi pasien ini kebetulan saya dapat program SAS dari PT Takeda. Jadi pasiennya saya tawarkan, kebetulan mau, jadi saya berikan dosisnya tuh ixazomib tablet nih ya per oral, jadi nggak susah, nggak sulit, bukan injeksi, jadi tablet per oral 4 mg, hari ke-1, hari ke-8, hari ke-15. Jadi satu siklus tuh 3 minggu minum obatnya tiap minggu. Lenalidomid dosis standar, dexamethasone juga dosis standar. Ini trialnya dari New England Journal of Medicine, namanya Tourmaline MM1 Study Group, oral ixazomib, lenalidomid, dan dexamethasone untuk multiple myeloma yang relapse. Kalau kita lihat ini pasiennya relapse atau refraktor ada sekitar 700 pasien. Dan tidak refraktor terhadap lenalidomid atau proteasome inhibitor base terapi, diberikan ixazomib D1-815 dan lenalidomid dexamethasone tiap 28 hari. Kemudian versus placebo lenalidomid dexamethasone. Primary endpoint-nya progression free survival. Secondary endpoint overall survival, dan secondary endpoint yang lain overall response rate. Nah, ini karakteristik pasiennya, usianya memang kalau multiple myeloma kan elderly ya, jadi di atas 50-60 tahun, kebanyakan memang pria, number of prior therapy 1, 2, 3, ada yang high risk cytogenetic hanya 21%. Stadium bisa dilihat, ini sudah diberikan bortezomib, carfilzomib, paling banyak diberikan bortezomib, tapi yang diberikan lenalidomid, thalidomid nggak gitu banyak. Kelihatannya yang banyak tuh thalidomid. Ini ya, jadi D1, 8, 15, 22-nya libur. Kalau ada efek samping yang berat, ada dosis 3 mg diturunkan atau bahkan ke 2,3 mg. Jadi bisa kita turunkan kalau ada efek samping yang berat. Ini hasilnya, jadi median, jadi yang outcome utama, primary outcome, median progression free survival, kalau kita lihat sekitar 20,6 bulan versus 14,7 bulan. Hazard rasionya 0,7, P-nya 0,12, ini bermakna. Yang complete respon 11%, yang lebih dari very good partial respon 48,1%. Secondary endpoint-nya median overall survival-nya saat itu not reach, tapi nanti saya akan update. Ini median time to first respond, jadi dalam waktu 1 bulan dia udah respon nih. Dan median duration of response-nya sekitar 20 bulan. Ini saya pikir sama. Nah, ini jadi median progression free survival-nya 20,6 bulan versus 14,7 bulan. Jadi ada sekitar prolong ya, jadi bisa memperpanjang PFS sekitar 6 bulan. Nah, ini analisis subgroup yang bagus memang pada usia di bawah 65, ISS stage-nya 1-2, cytogenetik baik standar maupun high risk bagus, number of prior therapy 3, proteasome inhibitor expose masih bagus ya kalau kita lihat, dan imunomodulator ya masih kelihatannya masih bagus ya.
Nah, ini ternyata setelah kita berikan selama 9 siklus, jadi ya sekitar 9 bulan, pada pasien ini sayangnya hanya stable disease ya. Ini jadi waktu awal, gambaran waktu relapse, ini sudah naik albuminnya, namun globulinnya juga masih tinggi. Jadi yang stable disease itu ada sekitar 11%. Nah, ini efek samping, jadi selain manfaat, kita juga ada efek samping. Paling sering peripheral neuropati, mual, sama diare, neutropeni, anemi, trombopeni. Pada pasien ini, yang utama adalah anemia dan peripheral neuropati. Ini rekomendasi kalau tadi ya ada efek samping yang berat, dari 4 mili bisa turun 3 mili, bisa turun 2,3 mili. Ini juga sama. Overall survival updated 7 tahun ya ternyata sama nih. Nah, tidak ada perbedaan yang bermakna walaupun hazard rasionya lebih ke arah ixazomib, lenalidomid, dexamethasone. Kesimpulan, untuk transplant kandidat kita bisa berikan kombinasi bortezomib dengan thalidomid, lenalidomid, sikloposfamid plus dexamethasone, dilanjutkan high-dose terapi melvalan dan autologous stem cell transplant. Kalau non-transplant ya kita bisa berikan obat-obatan tersebut secara kontinu. Kalau first relapse kita bisa berikan ixazomib, lenalidomid, dexamethasone yang telah terbukti bisa memperpanjang progression free survival. Bisa juga diberikan daratumumab, lenalidomid, dexamethasone. Kalau dia later relapse bisa tadi Dr. Ronald ada antibody drug conjugate, pasitamab ya, atau carticel terapi. Demikian Prof, yang bisa saya sampaikan dalam rangka juga ini Myeloma Awareness Month itu bulan Maret ya. Terima kasih telah mendengarkan. Saya kembalikan ke Prof. Muthalib. Terima kasih Dr. Mulyo. Kita lanjut saja ke pembicara ketiga, dan ini yang menurut saya paling penting. Kawan saya Profesor Dr. Rianto Setiabudi, yang saya ingat cuma satu, Profesor Rianto adalah ketua tim formularium nasional dari Depkes. Itu yang selalu saya ingat di kepala saya. Saya persilakan Dr. Rianto yang akan memberikan penerangan pada kita mengenai aspek farmakologi dari proteasome inhibitor ini. Silakan Prof. Rianto. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar? Jelas, Prof. Baik, yang saya hormati moderator Prof. Talib, yang saya kenal dengan baik, para guru besar, para senior, teman-teman sejawat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya pertama-tama berterima kasih kepada teman-teman dari Perhompedin yang mengikut sertakan saya untuk ikut bincang-bincang pada sore hari yang indah ini. Perkenankan saya melakukan share screen. Apakah bisa dilihat? Halo? Apakah bisa dilihat? Bisa, Prof. Oke, baik. Saya mulai dengan slide pertama ya. Kalau kita bicara mengenai proteasome, pertama-tama kita melihat ini dalam sel ya. Dalam sel yang normal, itu dibentuk proteinnya. Protein-protein itu tidak semuanya baik. Ada juga protein patologis yang tidak terlipat dengan baik, atau yang tidak punya lipatan sama sekali. Nah, protein-protein yang rusak seperti ini tidak berfungsi. Oleh karena itu, sangat diperlukan organ di dalam sel yang namanya proteasome. Ini adalah seperti bantar gebangnya untuk Jakarta ya. Jadi sampah-sampah yang menumpuk itu, yang toksik, yang berbahaya, nanti dicernakan di sini lalu dibuang keluar. Ya.
pada keganasan-keganasan tertentu, contohnya adalah multiple myeloma, protein-protein yang salah jadi ini, yang tidak berfungsi ini, yang misfold namanya, atau yang tidak mengalami lipatan, jumlahnya itu banyak. Karena itu, perlu bantar gebang yang lebih banyak. Proteasumnya banyak. Bisa kita bayangkan, kalau sampah itu banyak, toksik, dan tidak dibuang dengan baik, maka timbullah keadaan yang tidak sehat bagi sel. Khusus dalam hal ini adalah sel kanker. Jadi, kita beralih ke gambar yang di sebelah kanan. Kalau proteasom ini kita buka, maka kita akan melihat struktur ya, yang terdiri dari apa yang kita sebut protein 60S, yang terdiri lagi subunit 19S dan 20S. Mungkin di gambar berikutnya akan lebih jelas. Namun saya mau mengajak Bapak Ibu lihat sendiri, mesin perusak protein yang rusak tadi, protein yang salah tadi, ada di subunit B1, dia ada 7 ya, B1 sampai B7, tapi yang paling sering berperan adalah B1, beta 2, dan beta 5. Di antara ketiga ini, yang paling besar fungsi dan jasanya itu adalah yang beta 5 ini. Saya lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat secara lebih jelas, proteasum itu berbentuk seperti silinder. Dan protein-protein yang mengalami kelainan itu mula-mula dilabel dulu, dikasih tag dengan suatu molekul yang disebut ubiquitin. Masuk dia di sini, keluar di sini dia sudah terpecah, sudah berantakan, sudah merupakan remah-remah yang terdiri dari polipeptida. Dulu ketika saya masih di bangku kuliah, saya nggak pernah dengar mengenai proteasom ini. Tapi ternyata sekarang dia bisa berguna untuk kanker-kanker yang sulit diobati. Nah, kita kembali ke gambar kita ini. Kita lihat bentuk silinder ini, bagian yang luar ini adalah yang 19S, bagian yang tengah ini, yang sifatnya menghancurkan protein itu adalah yang kita sebut, namanya itulah, bagian yang bersifat katalitik namanya ya. Nah, di bagian yang luar ini bisa ada lagi yang 19S tadi, lalu ini dibuang keluar. Ubiquitin sebagai molekul yang nantinya akan memberikan tanda protein-protein yang perlu dihancurkan itu nanti bisa berguna lagi. Tapi kembali, kita melihat proteasome inhibitor ini ternyata tidak hanya mencerna, merusak protein-protein yang toksik itu, tapi juga dia nanti akan meningkatkan mekanisme yang kita sebut apoptosis. Ya. Nah, kalau apoptosis ini terhambat, maka yang terjadi adalah sel-sel ganas itu tidak mati-mati. Jadi kalau kita melihat fungsi ini, fungsi daripada proteasom ini, kita mengerti andai kata pada sel-sel ganas, misalnya pada multiple myeloma ini, proteasom ini kita hambat dengan mengganjelnya dengan sesuatu obat atau apapun namanya di sini. Itulah yang nanti kita kenal dengan nama proteasome inhibitor. Kalau kita ganjel di sini, dia akan masuk ke dalam dan melumpuhkan kerja beta 1, subunit beta 2, dan beta 5 ini. Akibatnya apa? Protein-protein yang salah jadi ini, yang tidak berfungsi ini, makin lama makin banyak. Akibatnya yang berikutnya adalah, kalau dia makin banyak, timbullah efek toksik terhadap sel, dalam hal ini sel tumornya, sel kankernya, dan bisa terjadi efek anti kanker dengan matinya sel-sel itu. Nah, menurut NCCN, ini adalah suatu organisasi yang sangat kompeten untuk menentukan jenis-jenis pengobatan, maka ada primary therapy ya, yang dilanjutkan dengan maintenance therapy. Di sini ada kombinasi dari bortezomib, ya, R dari lenalidomid, C dari cyclophosphamide, ya,
V singkatan dari Velcade, itu dari bortezomib ya. P adalah pomalidomid dan sebagainya. Nah, maksud saya tidak mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat mana di antara terapi ini yang terbaik apa tidak, tapi ini sekedar memberikan gambaran pada kita bahwa menurut NCCN ada yang namanya primary therapy, tapi juga ada yang namanya maintenance therapy yang seperti ini. Nanti kita akan lihat bahwa di banyak bagian dari dunia orang menganut sistem yang lain, tidak mengikuti yang NCCN ini. Nah, sekarang kalau kita coba lihat, sifat kimia dan farmakologi daripada obat-obat yang ada, yang memang sampelnya banyak, contohnya banyak, tapi yang kita anggap paling sering dipakai sekarang adalah bortezomib, carfilzomib, dan ixazomib. Ya. Bagian yang aktif dari bortezomib itu boronat, ixazomib juga boronat, carfil itu adalah epoksi keton. Lalu bagaimana dia berikatan dengan proteasom tadi? Bortezomib mengikatnya secara reversibel, ixazomib reversibel, carfilzomib lain sendiri. Dia mengikat di situ tidak lepas-lepas lagi. Jadi ikatannya dengan proteasom tadi irreversible. Nah, sekarang yang menarik juga adalah cara pemberiannya. Bortezomib ini adalah proteasom inhibitor yang pertama ditemukan. Diberikannya intravena atau subkutan. Jadi tadi sejawat kita Dr. Wulyo sudah menjelaskan dia punya pengalaman menggunakan obat ini. Kemudian carfil dengan intravena, tapi ixazomib lain, dia diberikannya per oral. Kita lihat yang berikutnya adalah kinetiknya bagaimana. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ada hal yang menarik. Bortezomib itu jumlah obat yang kita berikan itu masuk ke badan 100% karena diberikannya parenteral. Ya. Kemudian carfilzomib karena diberikannya juga parenteral juga sama. 100% masuk. Berapapun yang kita berikan semua masuk semua. Tetapi ixazomib karena diberikannya per oral, maka yang masuk itu sebagian. Penyerapan daripada dari ixazomib itu tidak begitu bagus kalau diberikan bersama makanan. Proporsi yang cukup besar tidak bisa diserap kalau kita berikan bersama makanan. Nah, ini ada schedule pemberiannya, diberikan pada hari pertama, hari ke-8, dan hari ke-15 ya, untuk siklus selama 4 minggu. Lalu profil para farmakokinetik yang lain adalah yang menarik adalah masa paruh dari bortezomib cukup panjang ya, mungkin sekitar 150-an ya atau jam ya. Carfilzomib masa paruh eliminasi amat pendek. Kita akan bertanya, kalau masa paruh eliminasi kurang dari 1 jam, bagaimana obat itu bisa bekerja? Nah, jawabannya kemungkinan besar terletak di sini. Carfilzomib, ketika dia masuk ke dalam sel kanker, masuk ke dalam proteasom, dia mengikat beta 1, beta 2, beta 5 itu secara irreversible. Di darah, dia mungkin sudah dikeluarkan, sudah tidak ada lagi, tapi di dalam proteasom dia melekat terus. Nah, keuntungannya apa dari carfilzomib ini? Toksisitas di organ-organ lain sedikit, karena dengan cepat obatnya dibuang keluar dari dalam darah. Sedangkan yang menempel di reseptornya itu tetap ada di situ. Ya. Nah, ya ini menempel terus oleh karena ikatannya irreversible ya. Nah, ixazomib juga menarik oleh karena eliminasinya bisa lewat ginjal, bisa lewat hati, ya. Namun yang menarik adalah masa paruh eliminasinya 9,5 hari. Panjang sekali. Dan kita lihat di sini, protein binding dari obat-obat ini, zomib apapun dia, protein bindingnya tinggi. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah profil farmakokinetik dari beberapa proteasom inhibitor yang bortezomib warnanya ungu,
yang carfilzomib warnanya biru tua, dan yang hijau ini adalah ixazomib. Yang absis adalah masa paru eliminasi panjang, yang ini adalah AUC. Daripada kita susah-susah melihat gambar ini, mungkin kita lihat message-nya saja ya. Bortezomib itu diberikan intravena atau subkutan, ya. Lalu plasma concentration-nya menurun, ya. Kemudian masa paruh T setengahnya itu lebih dari 40 jam, ya, masih cukup panjang ya, tapi tidak sepanjang yang lain. Carfil adalah sesuatu yang cepat dikeluarkan dari dalam badan karena dibuang keluar, tapi kita ingat tadi bahwa obat ini menempel secara irreversible pada tempat kerjanya. Kemudian ixazomib ini adalah sesuatu yang diberikan per oral, memberikan kadar yang cukup tinggi di dalam darah kalau diberikan pada keadaan perut kosong. Tapi kalau diberikan bersama makanan, kita lihat banyak bagian obat yang tidak diserap dengan baik. Kemudian kita lihat ini dikeluarkan lewat ginjal, tapi juga sebagian lewat hati. Nah, untuk farmakodinamik efeknya, bortezomib diklasifikasikan sebagai slow reversible PI, kemudian selektif berikatan dengan beta 5, beta 1, beta 2, tapi yang terutama berikatan dengan beta 5. Carfilzomib kita masukkan ke dalam second generation, irreversible, ya, berikatan dengan beta 5 dan beta 2. Tadi kita ingat ya, dari struktur beta itu yang paling sering berperan itu adalah beta 1, beta 2, dan beta 5. Nah, ixazomib dikatakan the third generation. Ya, di banyak literatur kita melihat bahwa ixazomib diklasifikasikannya sebagai second generation. Ini adalah bentuk proteasome inhibitor yang pertama yang bisa diberikan ke oral. Dan dia adalah pengikat beta 5 inhibitor yang kerjanya itu adalah seperti chymotrypsin dan sifatnya adalah reversible. Jadi kalau kita lihat, kita satukan gambaran farmakodinamiknya dengan farmakokinetiknya, kita akan mendapatkan gambaran PKPD seperti ini. Ya. Jadi secara umum kita akan mengatakan bahwa dari segi PKPD, ixazomib memperlihatkan PKPD yang cukup baik, dan yang keduanya itu juga tidak jauh berbeda. Letaknya adalah di sini, dan di sini. Tidak terlalu jauh bedanya. Ya. Kalau kita lihat pemberian obat, termasuk dalam hal ini adalah proteasome inhibitor ini, faktor-faktor yang bisa memengaruhi keberhasilan pengobatan itu adalah faktor genetik dan epigenetik. Ya, jadi ekspresi daripada gene. Ya. Jadi misalnya adhesion molekul, ada cytokine, NF-κ-beta ya. Kemudian faktor-faktor fisiologik, misalnya clearance-nya itu dari bortezomib tidak dipengaruhi oleh umur, berat badan, dan sebagainya. Kemudian juga interaksi obat. Ya, beberapa daripada protease inhibitor ini nanti kalau diberikan bersama-sama dengan obat-obat yang merangsang sitokrom P450 yang meningkatkan efektivitasnya, misalnya carbamazepin, atau kalau kita berikan bersama rifampicin, maka obat-obat itu dengan cepat masa paru eliminasinya akan pendek dan dikeluarkan dari badan. Sekarang kita coba melihat sedikit mengenai efek samping ya. 40% daripada proteasom yang 20S, tadi saya sudah menjelaskan ya, letaknya 20S itu di yang tengah itu ya, adalah terikat dengan neuron membran, dan ini dihubungkan dengan timbulnya neurotoksisitas. Dan efek samping neurotoksisitas ini yang paling menonjol itu terjadi pada bortezomib. Nah, inilah dikatakan bahwa karena ada persamaan dari strukturnya, bortezomib paling menonjol efek sampingnya dalam hal demikian,
Tapi efek samping yang lain juga kurang lebih bisa juga muncul terkait dengan ixazomib. Karena obat ini punya kesamaan struktur molekul. Untuk insiden kejadian peripheral neuropati, yang tertinggi adalah pada bortezomib. Ya. Dan ini adalah ixazomib memperlihatkan juga efek samping ini, tapi ada di bawahnya. Bedanya cukup jauh. Tetapi kejadian daripada trombositopenia dan keluhan gastrointestinal, diare, mual, muntah lebih menonjol pada ixazomib ini. Padahal obat ini harus diberikannya per oral. Diberikan per oral pun harus diberikannya dalam perut kosong. Tidak boleh bersama makanan. Maka ini timbul dilema. Harus diberikan perut kosong, padahal dia menimbulkan efek samping yang sering terjadi pada pemberian per oral. Jadi dilema. Ya. Carfilzomib kadang-kadang menimbulkan perpanjangan interval QT. Jarang terjadi. Ya. Tetapi kalau terjadi, ini adalah efek samping yang cukup serius. Tetapi secara jujur kita harus mengatakan carfilzomib adalah proteasome inhibitor yang efek sampingnya relatif rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tabel ini, dan kita lihat ini macam-macam efek samping yang terkait dengan penggunaan obat-obat proteasome inhibitor ini, trombositopenia, neutropenia, anemia, nausea, vomiting, diarrhea, ya, peripheral neuropati, dan sebagainya. Kita lihat bortezomib itu paling menonjol peripheral neuropatinya. Yang lain relatif rendah. Ya. Carfilzomib tadi kadang-kadang menimbulkan kelainan pada jantung. Kita lihat relatif kecil, nausea, vomitingnya kecil, ya, peripheral neuropati juga nyaris tidak ada. Jadi obat ini relatif tadi saya katakan secara umum dia cukup aman. Ya. Nah, ixazomib kita lihat trombositopeninya lebih tinggi daripada bortezomib kejadiannya ya. Neutropenia juga kesannya cukup tinggi. Kemudian nausea juga tinggi dibandingkan dengan yang lain. Diare juga tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi obat ini juga ada bagusnya, bisa diberikan per oral, tapi kita melihat juga ada efek sampingnya. Nah, sekarang kita lihat ixazomib, apanya yang unik dari segi farmakologi klinik. Ya. Pada konsep kita tadi melihat ya, kalau silinder yang tadi kita potong di tengahnya, kita akan melihat struktur yang demikian. Ya, ada subunit beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7. Ya, yang berperan untuk melakukan efek katalitik terhadap protein yang rusak tadi, itu adalah beta 1, beta 2, dan beta 5. Beta 5 ini perannya terbesar. Ya. Jadi, pada konsentrasi rendah, ixazomib itu sudah menghambat beta 5, menempel pada beta 5 ini. Ya. Kemudian pada konsentrasi tinggi, beta 1, beta 2 juga dipengaruhi. Ya. Jadi bisa dihambat. Ya. Dengan demikian, kalau pada konsentrasi rendah, dia sudah langsung bekerja pada beta 5. Sudah terhambat ya. Tapi kalau kita memberikan konsentrasi yang lebih tinggi, efektivitasnya akan lebih meningkat karena dia juga menghambat beta 1 dan beta 2 ini. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita memberikan obat ini per oral, dalam keadaan perut kosong, kalau kita memberikan ini per oral, lalu kita ambil contoh darahnya dari waktu ke waktu, 1 menit, ya 10 menit, 15 menit, 4 jam, 8 jam, kita akan melihat fenomena yang menarik. Kalau ini adalah waktu, ini adalah konsentrasi yang ordinat, maka kita melihat obat ini akan diserap baik sekali kalau diberikan dengan perut kosong. Ya. Kadar puncak yang tercapai tinggi, lalu dia turun mengikuti first order kinetics. Tapi kalau kita berikan bersama dengan makanan, yang terjadi adalah kadarnya jauh lebih rendah daripada yang tadi. Jadi kita tidak dianjurkan untuk memberikan ixazomib pada perut kosong.
Jadi diberikannya kapan? 1 jam sebelum makan atau setelah 2 jam setelah makan. Ini adalah akan memberikan efek yang terbaik. Nah, ini memperlihatkan pada kita bahwa pengaruh ixazomib terhadap pemanjangan QT interval itu relatif kecil, sehingga dikatakan obat ini praktis tidak memengaruhi QT interval, baik dihitung dengan cara Friederichia maupun dihitung dengan cara melihat QT, perpanjangan QT interval dengan melihat data pada populasi. Jadi kesimpulan kita adalah, kalau melihat slide ini, obat ini walaupun diberikan dengan dosis yang tinggi, Cmax yang lebih tinggi, efek samping terhadap terjadinya pemanjangan QT interval yang nantinya kita khawatirkan akan menimbulkan aritmia ventrikel, tosak depuang, itu relatif kecil kemungkinannya untuk bisa terjadi. Sekarang kalau kita lihat, ixazomib itu kan tidak diberikan tersendiri ya. Dia diberikan bersama lenalidomid dan juga bersama dexamethasone. Apakah pemberian kombinasi ini tidak akan memengaruhi bioavailabilitas daripada ixazomib? Jawabannya tidak, karena dari penelitian ini dilakukan oleh Gupta, orang India. Dia bisa memperlihatkan pada kita bahwa rata AUC ya, yang disertai standar deviasi sebagai obat tunggal maupun dengan kombinasi lenalidomid dengan dexamethasone nyaris sama, jadi tidak berpengaruh. Ya. Kemudian sifat unik yang lain dari ixazomib adalah masa paru eliminasinya panjang, yaitu 9,5 hari, dengan disosiasi half-life-nya ketika dia masuk ke dalam sel itu cuma 18 menit. Ya. Ini adalah proteasome inhibitor yang pertama yang diberikan per oral untuk pasien dengan multiple myeloma. Dan ini bisa membantu mengurangi kewajiban pasien untuk selalu datang ke klinik untuk mendapatkan obat kalau itu diberikan parenteral. Ini adalah slide penutup. Saya mencatat di sini bahwa bortezomib itu adalah generasi pertama. Sampai sekarang masih banyak digunakan dan diberikan secara intravena atau subkutan untuk pengobatan multiple myeloma. Dan oleh karena ada efek off targetnya, off target artinya dia bekerja pada tempat yang tidak dikehendaki, yaitu pada susunan syaraf tadi, maka dia diperkirakan sebabnya oleh karena itu sering menimbulkan terjadinya efek samping peripheral neuropati. Yang lain bagaimana? Yang lain juga, cuma yang satu ini, yang bortezomib ini lebih sering mengalaminya. Carfilzomib, generasi kedua ya, ini juga mempunyai profil keamanan yang baik, tapi kadang-kadang pada pasien-pasien tertentu dia menimbulkan masalah gangguan pada pemanjangan QT interval yang menimbulkan masalah pada jantung. Ixazomib adalah obat yang bisa menimbulkan peripheral neuropati tapi lebih jarang dibandingkan dengan bortezomib. Tapi obat ini juga menimbulkan trombositopeni dan kejadian diare dan mual, muntah yang lebih sering terjadi karena dia diberikan per oral. Dan karena pemberiannya, karena dia masa paru eliminasi panjang dan bisa diberikan per oral, maka ini bisa menolong klinikus untuk lebih meringankan beban pasien untuk tidak usah terlalu sering bolak-balik untuk visit. Para senior, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Prof. Rianto. Sekarang kita semua menjadi lebih jelas mengenai farmakokinetik, cara kerja obat dan farmakodinamiknya obat-obat ini, dan jelas kenapa timbul side effect tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang saya dapat dari chatting ini, yaitu pada Dr. Ronald,
metode screening apa yang paling gampang untuk deteksi dini dari multiple myeloma? Dr. Ronald, bagaimana metode screeningnya? Baik, terima kasih Prof. Talib. Memang kalau dilihat secara keseluruhan, sebetulnya program deteksi dini untuk myeloma multiple mungkin belum ada ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa yang harus diwaspadai terutama mungkin pada usia yang makin lanjut adalah tanda-tanda seperti anemia yang tidak jelas, mungkin keluhan pada tulang yang tidak selalu mudah dipastikan sebenarnya ya, karena saya juga beberapa kali melihat teman-teman ortopedi itu miss. Teman-teman rheumatologi juga tidak atau terlewat gitu ya, bahwa ini sebetulnya myeloma, tapi masih diobati sebagai artritis atau penyakit rematik yang biasa. Jadi memang belum ada sebenarnya program deteksi dini untuk myeloma, hanya mungkin kewaspadaan kita ya sebagai dokter pada pasien-pasien yang menunjukkan gejala-gejala seperti misalnya tadi anemia atau krep tadi secara garis besar, itu salah satu yang sudah harus dipertimbangkan adalah kemungkinan adanya myeloma multiple. Ya, karena seperti tadi juga dibilang fase sebelum atau premalignannya itu bisa lama tuh, MGUS atau smoldering myeloma itu bisa bertahun-tahun. Jadi kita sebenarnya memiliki kesempatan ya, kan sekarang makin banyak orang yang melakukan program medical check-up rutin. Nah, pada pasien-pasien yang gejalanya bisa seperti myeloma dan belum jelas, ya mohon diingat saja teman-teman dokter umum atau dokter penyakit dalam, bahwa ada kemungkinan ini myeloma atau premieloma, ya, karena terutama yang premieloma itu kan bisa bertahun-tahun dia belum menjadi myeloma. Mungkin dari saya itu, Prof. Talib. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin nanti akan ada yang memperjelas. Tapi pertanyaan kedua adalah bagaimana kalau di tempat bekerjanya dokter tidak ada pemeriksaan serum protein electrophoresis? Silakan, Dr. Bulyo. Ya, baik Prof. Terima kasih Prof. Memang sel-sel multiple myeloma ini akan memproduksi antibodi ya, jadi gamma globulin ya, gamma globulin. Tapi yang inkompeten walaupun produksinya banyak ya, klonal, jadi monoklonal. Misalnya IgG saja atau lambda saja. Jadi tadi pasien saya kan IgG dan lambda, jadi dia klonal. Padahal kan ada banyak ya, IgA, IgE, IgD gitu. Memang mayoritas dia memproduksi klonalitas, jadi akan tampak pada pemeriksaan elektroforesa protein maupun imunofiksasi. Walaupun sekitar 10% dia tidak memproduksi, jadi bisa juga hasil elektroforesa protein dan imunofiksasinya tuh negatif. Jadi dia memang bukan sebagai standar diagnosis. Tadi standar diagnosis bone marrow, sel plasma lebih dari 10%, disertai salah satu atau lebih dari krep. Jadi bisa nggak diperiksa, Prof. Tapi untuk monitoring respon pengobatan, sebaiknya kita periksa. Jadi tadi kan grafiknya kalau kita lihat yang globulinnya tinggi, berubah jadi globulinnya lebih rendah, albuminnya yang lebih tinggi. Jadi
fungsi dari elektroforesa protein memang untuk diagnostik sekarang sudah hilang, walaupun ya kita tetap mesti periksa kalau ada available ya di tempat kita. Dan untuk monitoring respon pengobatan, kita bisa melihat responnya apakah parsial tadi yang pertama ya, waktu first line, tapi pas second line stable disease. Demikian Prof, terima kasih Prof. Baik, ada banyak pertanyaan buat Prof. Rianto ini. Salah satunya adalah apakah kita harus menghindari bortezomib dengan rifampicin karena kan ada CIP 3A4 yang Ya, betul. sangat inducer ya pada orang yang KP. Itu pertanyaan pertama. Kedua, apakah pemberian 3 obat ini yang total semuanya oral dapat meningkatkan compliance dari pasien dan bagaimana clinical outcome-nya? Itu pertanyaan kedua buat Prof. Rianto. Baik, terima kasih Prof. Talib. Mengenai interaksi dengan rifampicin dan juga dengan karbamazepin dan sebagainya ini, orang hanya tahu satu hal, yaitu kadar obat di dalam darahnya menurun drastis. Terjemahan kliniknya, aplikasi kliniknya belum kelihatan, belum ada studinya yang head to head membandingkan orang yang diberikan rifampicin dan tidak diberikan dengan rifampicin. Tapi kalau saya melihatnya begini ya, kalau misalnya kadar dalam plasma itu turunnya 5%, yes okay. Mungkin secara klinis memang dia turun berbeda bermakna, AUC-nya turunnya. Tapi klinis mungkin tidak berbeda. Tapi kalau turunnya itu sampai separuh, ini ceritanya lain. Walaupun data kliniknya belum ada, kita bisa mengatakan dengan keyakinan tinggi bahwa kemungkinan besar dampak atau impact negatifnya akan timbul. Kenapa? Kadar obatnya terlalu rendah. Jadi saya cenderung untuk mengatakan bahwa kalau sampai orang diberikan rifampicin, ya, dan dia memang membutuhkan obat ini, maka kita mungkin harus berkonsultasi dengan sejawat yang mengobati tuberkulosis misalnya, ya. Karena dalam hal ini, di antara 2 kemungkinan terburuk, kita akan memilih yang buruk tapi yang lebih ringan. Ini pertimbangan risk benefitnya. Kalau misalnya rifampicin dihentikan, masih bisa digantikan dengan obat lain. Ya. Atau kalau dihentikan tidak ada penggantinya, seberapa besar risiko tuberkulosisnya dibandingkan dengan progresivitas dari multiple myelomanya. Sampai sekarang kita nggak punya pegangan sama sekali mengenai ini, dan ini kita putuskan biasanya dengan duduk bersama antara atau berunding bersama antara klinikusnya. Kemudian, pertanyaan yang kedua, 3 obat yang diberikan per oral, apakah akan meningkatkan compliance? Bapak Ibu sekalian, meningkatkan compliance itu dengan obat oral tidak selalu akan terjadi. Kalau misalnya obat oral itu ternyata sangat mengganggu untuk pasien, maka seringkali obat itu terpaksa tidak dimakan. Walaupun mereka tahu obat ini mahalnya bukan main. Kalau saya tidak salah, ya, kalau di luar negeri, ini mencapai $10.000 untuk 3 tablet. Jadi 1 tablet kira-kira $3.500. Dan kita bisa bayangkan, ya, pasien akan berusaha makan obatnya kan. Namun inilah, pemberian per oral ini ya seringkali bisa meningkatkan compliance, tapi tidak selalu. Ya, tergantung daripada pasiennya, bisa tahan atau tidak gitu ya. Nah, untuk mengatasi ini, kita bisa mengadakan tindakan antisipasi. Misalnya dengan memberikan obat anti mual lebih dulu. Dengan demikian, rasa mual yang ditakuti oleh sebagian pasien atau muntah itu bisa dihindari. Namun juga ada kejadian kadang-kadang kalau misalnya terjadi lupa makan dan sebagainya, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai obat yang lupa itu
dimakannya dalam waktu terlalu dekat dengan dosis berikutnya. Karena obat ini adalah obat yang toksisitasnya bisa meningkat tinggi kalau dimakan dengan dosis yang tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya 3 jam, ya, 72 jam, 3 hari maksud saya, ya, maka sebaiknya obat yang terlupa dosisnya itu atau karena sesuatu sebab tidak bisa dimakan pada waktunya, sebaiknya jangan dimakan. Ya. Jadi obat-obat oral ini tetap menguntungkan pasien, namun tetap harus kita jaga karena kadang-kadang masih ada halangan lain. Lupa makan tadi ya, atau sampai nanti waktunya terlalu dekat sehingga seolah-olah mendapat dosis double gitu. Begitu Prof. Muthalib, terima kasih. Ini ada pertanyaan khusus ini untuk formularium nasional lenalidomid direstriksi tidak untuk MM yang transplant eligible. Begitu, Prof. Yanto. Denali ya. Renali belum diterima sebagai lini pertama transplant eligible. Masih VRD. Masih bortezomib, Revlimid sebetulnya ini memang regimen yang pertama. Jadi saya pikir begini ya, saya tidak ingat betul. Ya, saya juga nggak ingat tuh. Kasusnya satu persatu, tapi biasanya ini ada alasannya. Dan biasanya ini terekam dengan baik karena ada pencatatan di situ. Mungkin kita harus melihat kembali baru kita bisa melihat jalan ceritanya mengapa belum diterima. Kadang-kadang kita sadari betul ada obat yang baik, efektivitasnya jelas, tapi tidak bisa masuk Fornas karena pertimbangan risk benefit. Kadang-kadang bisa juga karena pertimbangan cost effectiveness. Ya, jadi kalau tidak melihat kembali kita tidak bisa ingat karena begitu banyak obat yang tercatat di sana ya. Saya mohon maaf untuk ini. Ya. Terima kasih. Baik, makasih. Ini ada pertanyaan yang saya kira supaya tidak terlalu melewati waktu yang diperkenankan, saya jawab saja. Mengenai platelet count, itu trombosit berapa yang kita mesti waspadai? Pada platelet atau trombosit yang rendah sampai kurang dari 30.000, maka withhold ixazomib dan lenalidomid, karena kombinasi ini juga bisa menyebabkan trombositopeni. Kemudian dan kalau menjadi recovery ada dose adjustment-nya. Jadi di next itu lower dose pada ixazomib dan juga pada lenalidomid boleh dipertimbangkan. Tapi memang ada dose adjustment-nya, kita bisa baca di literatur itu dose adjustment di bawah 30.000, karena kurang dari 30.000 itu kemungkinan spontaneous bleeding itu bisa terjadi. Maka dari itu biasanya batasannya adalah 30.000. Ini waktu udah melampaui. Apakah masih boleh saya membacakan pertanyaan-pertanyaan? Boleh Prof, silakan Prof. Masih boleh, oke. Kita lihat lagi ya, ada pertanyaan yang lain lagi. Silakan pertanyaan yang terakhir ini. Pada kondisi yang sudah mencapai complete remission atau very good partial remission, pemeriksaannya dilakukan rutin untuk mendeteksi relapse-nya apa saja dan berapa sering waktunya, sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Ini barangkali untuk Dr. Wulyo lagi. Ya, baik Prof. Untuk pemeriksaan rutin misalnya DPL ya, saya sih cek sebulan sekali urium kreatinin ya. Kan tadi CREB itunya apa namanya organ damage-nya kan CREB. Jadi kita cek kalsium, urium kreatinin, DPL. Kalau bone survey sih kita nggak lakukan rutin sebulan sekali. Untuk yang elektroforesa protein, mungkin saya cek 2-3 bulan sekali untuk menilai
jangan-jangan naik lagi nih itunya globulinnya beserta protein total, albumin dan globulin. Demikian Prof. Terima kasih Prof. Baik, terima kasih Dokter Julio. Barangkali saya tambahin sedikit, memang kita sering memakai obat-obat untuk mencegah kejadian serius efek dari tulang. Itu memang digunakan golongan bondronat atau denosumab akhir-akhir ini sudah ada juga. Tapi itu memang seperti yang dikatakan Dr. Julio, kita harus cek kreatinin dan kadar kalsiumnya. Kedua, obat-obatan untuk mencegah tulang ini harus hati-hati juga karena biasanya kita melakukan pemeriksaan gigi sebelum memberikan obat ini. Karena salah satu efeknya adalah osteonecrosis pada jaws. Saya kira itu pertanyaan yang sudah masuk dan saya akan mencoba merangkum. Barangkali slide-nya udah kelihatan? Udah, Ya. Prof. Slideshow Prof. Di slideshow. Udah. Ya. Udah terlihat slideshow? Ya. Ya, udah Prof. Now, saya orang lama, orang tua. Jadi saya masih mengenal istilah-istilah lama. Sampai sekarang di rumah sakit Universitas Leiden mereka kadang-kadang bicaranya morbus Kahler karena barangkali penemu pertama ini Dr. Kahler. Jadi mereka di sana sering bicara mengenai multiple myeloma dengan nama morbus Kahler, seperti kita juga sering bilang Koch pulmonem karena Robert Koch-nya itu. Nah, tadi saya udah katakan pasien ini sering shopping karena dia suka ke neurologi, rheumatologi, ortopedi sesuai dengan keluhannya. Tetapi dia tidak melihat laboratorium yang lain. LED kita tahu sangat tinggi pada multiple myeloma, ada cytopenia, baik anemia, trombositopenia terutama. Dan kalau dilihat yang sering dilupakan oleh kita laboratorium adalah gambaran darah tepi. Anda lihat di sini ada rouleau formation. Ini yang sering tidak dilihat. Kedua, akhir-akhir ini banyak sekali dokter memeriksa hanya albumin. Padahal salah satu menurut saya screening pertama adalah hiperglobulindemi. Albuminnya rendah, kita dicekoki albumin rendah, protein total albumin globulin terbalik adalah sirosis. Harus diingat kalau terlalu tinggi globulinnya adalah multiple myeloma sangat mungkin. Kalsium, kreatinin sebagai akibat dari myeloma kidney dan protein urin. Tadi sudah disebut kalau di bone marrow 10% klonal dari plasma sel. Ini adalah gambaran serum protein elektroforesis yang normal dan ini terlihat spike pada daerah globulin, khususnya gamma globulin. Ini yang sering dilupakan yaitu jangan periksa hanya albumin. Periksalah protein total albumin maka kita akan dapatkan angka globulin. Dan globulin yang sangat tinggi, myeloma salah satu yang mesti dipikirin. Yang kedua adalah tentunya ini mungkin beberapa laboratorium imunofiksasi. Imunofiksasi pada darah dan juga pada urin bisa terjadi. Jadi ada istilahnya CREB yang tadi dikatakan anemia, CREB itu dari kalsium, renal dysfunction, dan slim. Umurnya biasanya di atas 50, light chain ditemukan dan terlihat osteolitik.
Ini yang 3 paling sering, top 3, yaitu anemia, bone thin, dan kreatinin. Dan yang lain adalah fatigue dan kalsium yang tinggi serta berat badan. Ini baseline studi, memang CBC, complete blood count, termasuk platelet. Gambaran darah tepi, slide dilihat dengan mikroskop, dan fungsi ginjal, elektrolit. Sekali lagi, periksalah total protein dan albumin, maka kita akan dapatkan globulin. Serum protein elektroforesis, serum imunofiksasi, urine protein elektroforesis, karena memang free light chain bisa keluar di dalam urine. Bone marrow tadi sudah dikatakan 10% klonal, dan imaging whole body CT low dose atau PET CT untuk melihat kelainan tulang. Tapi foto konvensional seluruh tulang itu juga cukup menggambarkan kita. Kalau M protein dan bone marrow kurang dari 5%, masih mungkin M-gas. Kalau protein M-nya tinggi tapi sudah lebih dari 10%, hanya saja tidak ada biomarker yang lain, masih mungkin smoldering multiple myeloma. Dan kalau sudah ada biomarker, bone marrow lebih dari 60%, free light chain-nya lebih dari 100 rasionya, dan MRI ada 2 focal lesion osteolitik atau foto konvensional. Hiperkalsemi, renal failure, anemia, dan bone disease sudah pasti ada krepnya, pasti diagnosisnya. Sekarang, mana yang paling sensitif? Serum protein elektroforesis, sensitivity-nya 87%, serum imunofiksasi 94%, dan serum free light chain 74%. Yang baik adalah kalau kita menggabungkan serum protein elektroforesis dan free light chain, kappa lambda, dan ada rasionya, itu hampir pasti 100% multiple myeloma. Karena apa? Sensitivity dari free light chain kappa dan free light chain lambda sangat sensitif sekali. Kita lihat di sini angkanya, sensitivitasnya sangat tinggi, serum free light chain dibanding dengan elektroforesis. Serum protein elektroforesis dan imunofiksasi lebih sensitif dari protein elektroforesis. Yang paling gampang itu daripada diagnosis leukemia, itu paling gampang lihat plasma cell. Yang tadi dikatakan Dr. Julio, eksentrik intinya dan ada halo. Lebih-lebih kalau ketemu plasma cell dengan 3 inti, 1 sel intinya 3, itu udah kacau. Kita tahu pembelahan sel 1 menjadi 2, 2 menjadi 4. Tapi kalau udah ada ganjil itu repot. Ini adalah, janganlah melakukan bone scanning, karena bone scanning itu tidak positif pada myeloma. Mendingan foto konvensional, bone survey. Kita lihat ada punch out lesion di kepala, itu khas sekali untuk myeloma. Jadi bone survey saja cukup, tidak usah bone scanning. Kalau mau ya naik menjadi PET. Kenapa kita selalu begitu reluctant untuk cepat-cepat sinar? Karena kita mesti lihat bone marrow reserve, cadangan di dalam sumsum tulang itu tinggi sekali. Pabrik darah kita tuh pelvis dan proximal femur itu 25% dari pabrik darah kita adanya di situ. Yang lain ada yang 10, ada yang 15, tergantung jumlahnya. Ini ada poin kriteria kalau mau sinar. Kita akan menyinar kalau lesi skeletal
tidak mempan dengan obat nyerinya, atau patologis yang mengancam, dan kalau memakai skor yang tadi, skornya 0 sampai 6 itu sudah meragukan kita stabilitas dari tulang, dan kalau sudah 13 lebih bagus, ini udah instability, dan 7-12 kita konsul saja pada ortopedi. Radioterapi hanya diberikan pada tempat yang kita rasakan tidak mempan dengan obat. Nah, kembali lagi, saya ini orang udah tua, saya masih mulai belajar dengan memakai Alkeran atau Melvalan, yang mungkin tidak dialami oleh teman-teman yang masih jauh lebih muda. Langsung pengalamannya adalah apakah kemo VAD, vincristine, adriamycin, dan dexamethasone, atau golongan imid, thalidomid, yang generasi pertama, sekarang ada generasi ketiga pomalidomid, dan ada obat-obat yang baru yang dibawakan tadi oleh Profesor Yanto, bortezomib, carfid, dan ixazomib. Nah, ixazomib ini kita kenal pada bagus untuk multiple myeloma dan sudah di-approve juga oleh FDA. Bortezomib sudah generasi pertama, lebih dulu di-approve. Ini keuntungannya oral kapsul. Jadi kalau kita memakai triplet, itu semuanya bisa oral. Tadi sudah dikatakan ixazomib itu neuropati, juga neutropeni dan trombositopeni. Grade 3 peripheral neuropati itu kalau dibandingkan bortezomib lebih kecil ixazomib, tetapi kita ingat bortezomib itu menjadi lebih rendah neuropatinya kalau digunakan subkutan, karena waktu pertama kali keluar bortezomib itu hanya diberikan intravenous. Setelah orang tahu kalau bortezomib itu bisa subkutan dan itu menurunkan peripheral neuropati. Saya kira itulah yang saya bisa sampaikan formularium ini, dan ingat response rate-nya antara beberapa proteosom itu kurang lebih sama. Complete response-nya memang sedikit ixazomib, tapi very good partial response-nya juga. Jadi ada kelebihan dari ixazomib ini. Saya kira cukup sekian. Sekali lagi yang saya mau ingatkan adalah banyak sekali penyakit yang kita bisa saring. Kalau ada HB turun, leukosit turun, trombosit turun, ingatlah kelainan darah. Ini mesti dicari apa sebabnya. Begitu juga pembekuan darah PT-APTT dan tumor marker yang tinggi. Dari samping itu globulin yang amat tinggi pada myeloma. Saya kira saya tutup dengan ucapan terima kasih pada semua audiens dan juga pembicara Dr. Ronald Hukom, Dr. Julio, dan Profesor Yanto Setiabudi yang sudah menyempatkan membuat kita lebih jelas mengenai obat-obatan baru ini. Terima kasih juga kepada sponsor. Terima kasih. Saya tutup pertemuan ini dengan mengucapkan selamat berbuka puasa. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Baik, pada para guru besar, senior, dan sejawat sekalian, kita berikan aplaus virtual yang meriah kepada Prof. Thalib selaku moderator, serta para pembicara kita, Dr. Ronald Hukom, Dr. Julio Rajapto, dan juga Prof. Rianto. Baik, dengan demikian, berakhir sudah acara kita pada hari ini. Kami kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada moderator, para pembicara, dan juga sponsor. Dan kami ingatkan pula bahwa 2 minggu dari sekarang pada tanggal 30 Maret 2024 akan berlangsung kembali acara JOWI Jakarta Oncology Weekend yang ke-36. Silahkan para Prof, senior dan sejawat untuk menunggu announcement yang akan disampaikan melalui WhatsApp. Baik, Maaf, demikian ini absensi. Baik, absensi sudah terekam otomatis, dokter. Nanti akan dikirimkan sertifikatnya.
Boleh Baik, minta demikian. materi nggak, Dok? Ya, baik, terima kasih dok. Ya, nanti akan dikirimkan melalui email ya dok untuk sertifikatnya. Baik, demikian acara Joy ke-35 pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Maka saya undur diri dari acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam. Izin live ya. Izin Terima live. kasih Terima banyak kasih. Terima kasih Prof. Terima banyak, kasih banyak Prof. Prof. Dokter. Talib, Prof. Rianto, Dr. Ya, Mulyo, makasih Dr. Ronald. semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Ronald, Dr. Mulyo. Terima kasih Bapak Ibu dokter sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.